Australopithecus paleojavanicus. Manusia purba ini dianggap manusia besar atau tua dari Jawa, diambil dari kata mega yang artinya besar, sedangkan Theropus yang berarti manusia, Paleo yang artinya tua, dan Javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus karena kerangka ini ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh YHR von Koenigswald pada tahun 1936 hingga 1941. Anthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto, diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadilah dinamakan Mojokertensis. Berbeda dengan Meganthropus yang lebih tinggi dan mencapai lebih dari 2 meter. Maka Mojokertensis kisaran tingginya hanya mencapai 165 hingga 180 cm. Fosil manusia purba ini juga ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1930. Menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini dipercaya sebagai manusia tertua pada zamannya. Pithecanthropus erectus masih kategori Pithecanthropus, namun dengan jenis erectus yang artinya manusia kera berbadan tegak. Diambil dari kata erectus yang berarti tegak, ditemukannya oleh Eugene Lewis pada 1891 di Lembah Begawan, Solo, Jawa Tengah. Pithecanthropus solanensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald bersama para rekannya pada tahun 1931 di desa Landong, Jawa Tengah. Pithecanthropus solanensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Homo wajakensis, kata homo artinya manusia, sehingga manusia purba tidak disebut sebagai kera melainkan manusia. Homo wajakensis diartikan sebagai manusia dari Wajak. Ini karena fosil ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada 1889. Homo floresiensis. Adapun homo kedua yakni Homo floresiensis yang berarti manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada 2002. Penemuan fosil ini sempat jadi perbincangan oleh para ahli karena diduga Homo floresiensis ini merupakan nenek moyang pribumi Indonesia. Homo slovensis. Homo slovensis artinya manusia dari Solo. Fosil ini juga ditemukan oleh von Koenigswald dan para rekannya pada tahun 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Sebagai catatan, meski serupa dengan fosil Pithecanthropus slovensis sebab karena sama-sama ditemukan di Solo, namun lokasi penemuan fosil dan cirinya tentu jelas berbeda. Jenis manusia purba yang selanjutnya yaitu Homo sapiens. Homo sapiens sering disebut sebagai manusia cerdas. Sapiens berarti bijaksana dan ditemukan oleh von Koenigswald bersama para rekannya pada periode tahun 1931 hingga 1934. Perlu diingat, Homo sapiens adalah kategori umum, sehingga Homo soloensis, wajakensis, dan floresiensis termasuk di dalam kategori Homo sapiens, meskipun ciri dan khasnya sangat berbeda. Dari materi manusia purba. Manusia prasejarah atau yang biasa disebut dengan manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana dan sangat bergantung pada alam. Para ilmuwan barat yang sebagian besar menganut teori evolusi memasukkan Australopithecus atau ras kera yang telah punah sebagai ras nenek moyang manusia. Padahal ada perbedaan yang besar dan tak berhubungan antara kera dan manusia. Perbedaan ini yang tidak bisa dijelaskan mereka yang selanjutnya disebut dengan mata rantai yang hilang atau mission link. Selama ini kita mendapatkan pemahaman yang salah, di mana manusia purba disebut sebagai nenek moyang kita. Padahal Nabi Adamlah yang pertama kali diciptakan sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jelas ada pada Al-Quran. Karena manusia purba hanyalah sebagian dari evolusi biologi dan sejarah kehidupan umat manusia yang hadir.